bersama kami di Kawanua Sore. Dan pemirsa, saat ini kita ikuti bincang-bincang eksklusif Kawanua TV bersama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Sandiaga Salahuddin Uno. Halo pemirsa, Anda kembali menyaksikan bincang-bincang bersama saya Kristi Pelialu. Dan Sulawesi Utara khususnya Likupang ini masuk dalam 5 daerah prioritas untuk pariwisata dari pemerintah pusat, khususnya juga melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Lantas seperti apa perkembangannya Likupang ini? Kita akan langsung membahasnya bersama dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan Bapak Sandiaga Uno. Halo Pak, apa kabar? Apa kabar Kristi? Senang banget ketemu Kristi lagi. Long time no see. We miss you. Oke. Nah Pak, biasanya dulu panggilannya Pak Wakil Gubernur, sekarang Pak Menteri. Kesibukan jadi Menteri bagaimana sekarang? Tentunya kita sekarang dalam saat yang prihatin ya. Pariwisata dan ekonomi kreatif ini adalah sektor yang paling terpukul. Kita melihat 34 juta lapangan pekerjaan digantungkan penghidupannya masyarakat pada sektor pariwisata 12 juta, 13 juta, ekonomi kreatif 21 sampai 22 juta. Berarti ini adalah sektor yang banyak memberikan penghasilan bagi masyarakat. Namun 87,8% pelaku sektor kreatif mengalami pembatalan pekerjaan. Hampir 2,5 juta lebih masyarakat kita di pariwisata kehilangan mata pencarian. Nah ini yang membuat saya sangat prihatin dan akhirnya saya tentunya dengan penuh pertimbangan sekarang mengeksekusi program 3G. 3G itu 3G, yaitu gercep, gerak cepat, geber, gerak bersama. Makanya saya ditemani oleh Pak Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara karena saya nggak bisa bekerja sendiri. Saya perlu semua ikut bersama-sama. Dan terakhir gaspol. Gaspol itu adalah kita menggarap semua potensi untuk bertahan dan pulih. Jadi bukan hanya bertahan dan kita ingin pulih. Dan saya ingin menebar semangat, harapan kepada masyarakat secara umum bahwa jika kita patuh terhadap protokol kesehatan 3M, 3T, kita bisa bangkit. Dan mudah-mudahan kebangkitan tersebut tidak terlalu lama lagi. Seberapa besar Anda melihat peluang di Sulawesi Utara ini untuk pariwisatanya? Luar biasa. Saya tadi malam menginap di Likupang Timur. Kecamatan Likupang Timur itu ada beberapa desa. Kita lihat tadi desa Pulisan, desa Marinso, desa-desa wisata. Saya berenang di depan Hotel Paradise, hampir 1,1 kilometer. Saya juga sempat mencicipi trek lari di seputar Paradise sampai ke bundaran yang baru selesai itu adalah gerbang ya, gerbang untuk masuk di Kek Likupang yang baru diselesaikan pembangunannya oleh PUPR. Saya sempat mengunjungi homestay di mana kita ingin membuktikan bahwa pariwisata itu bukan eksklusif tapi inklusif, ikut memberdayakan masyarakat setempat dengan penuh kearifan lokal. Saya juga melihat adaptasi teknologi, transformasi digital bagi para pelaku sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di kawasan Likupang. Jadi menurut saya potensinya luar biasa. Dan tadi saya bilang, dari keliling-keliling Indonesia yang paling sangat kuat di Sulawesi Utara, terutama di Likupang, Minahasa Utara, itu adalah kulinernya. Kulinernya cocok sekali di lidah saya. Sudah coba apa aja itu Pak? Wah, tadi sudah panada ubi. Kesi tahu nggak panada ubi? Tahu Pak. Tahu ya. Jadi bukan panada biasa, ini panada ubi. Dalamnya ikan. Tadi juga udah coba sate tuna, kangkung tentunya favorit kita, macam-macam dari produk kuliner ini. Rata-rata dari produk perikanan, ikan. Saya coba tadi juga udang dan lobster. Itu semuanya luar biasa dan saya yakin
jika kita mulai mereorientasi bahwa Likupang ini harusnya melihat pariwisata itu yang berkualitas dan berkelanjutan, kita akan arahkan bahwa tingkat kunjungan dari jumlah hari itu kita perpanjang dan kita tingkatkan jumlah expenditures atau pengeluaran dari masing-masing wisatawan itu bisa kita tingkatkan. Mungkin jumlahnya jauh lebih sedikit, tapi kualitasnya jauh lebih besar dan berkelanjutan. Dan ini akan menghidupkan geliat ekonomi dan akan memberikan penghasilan yang sangat signifikan buat masyarakat di Likupang dan juga di kabupaten dan provinsi. Oke, dari 5 destinasi wisata super prioritas ini, Likupang itu belum terlalu terkenal begitu ya Pak? Bagaimana caranya untuk dari Kementerian Pariwisata belum terlalu dikenal ya, karena awareness, karena kita perlu untuk mempromosikannya lebih. Makanya saya tadi bilang langsung aja ke teman-teman di Kawanua TV, di Manado Post, dengan ERSA, virtual reality, yuk kita kerjasama. Dan saya terima kasih Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati, ini udah malam loh, udah 10:30, masih kerja keras, kerja untuk kebangkitan pariwisata kita, untuk memulihkan ekonomi kita. Jadi target saya sekarang ini survei dalam tahap yang terbatas, tingkat pengetahuan masyarakat Indonesia terhadap Likupang itu mungkin di bawah 30%. Tapi target saya dalam 1 tahun ke depan kita akan genjot supaya awareness-nya bisa di atas 70%. Ini kan infrastrukturnya sementara dibangun, tapi yang juga penting itu adalah internetnya begitu Pak. Ada rencana apa Pak kira-kira di Kementerian Pariwisata ini untuk membantu itu? Saya kualat tadi ke Pak Joni Plate, minta internetnya lebih bagus, jaringannya ditingkatkan. Sekarang HP saya mati karena tadi sama Pak Bupati kita kena air. Kita di pantai mana tuh? Pantai Pulisan. Itu kita turun sampai ke pasir di dekat ombak itu, tapi nggak menyadari bahwa ombaknya cukup kencang ya. Akhirnya kita basah segini, telepon saya sekarang mati. Tapi pada intinya yang ingin saya sampaikan, perlu investasi secara masif di infrastrukturnya. Jadi bukan hanya jalan, air, listrik, tapi juga jaringan. Karena kita ini selfie ekonomi. Kita tadi pengen selfie, pengen cepat tayang, tapi nggak ada signal. Jadi saya lapor tadi ke Pak Menkominfo, beliau menyanggupi. Itu akan segera ditindaklanjuti atau akan segera ditindaklanjuti. Dia sudah memerintahkan timnya untuk turun minggu depan. Nanti akan berkoordinasi dengan teman-teman yang ada di lapangan. Saya berharap di kunjungan saya berikutnya mudah-mudahan ada solusi. Nah Pak, Anda juga mengajak begitu ada sekitar 50 investor untuk datang ke Sulawesi Utara. Sudah untuk melihat-lihat. Bagaimana Pak? Adakah yang sudah tertarik untuk tadi sudah ada beberapa yang langsung buat saya memfasilitasi karena ini B2B. CAC-nya ini dikelola bersama grup dari ITDC dan MPRD. Kita ingin agar para calon investor ini terlayani dengan baik. Oleh karena itu tadi kita buat Sulut Investors Forum, dan di situ kita berharap dari 50 lebih pengusaha yang datang dari seluruh wilayah Indonesia, terutama dari Jakarta dan wilayah timur, ini bisa mengkaji peluang investasi di Likupang. Oke. Yang terakhir mungkin Pak, kapan kira-kira Likupang ini bisa segera beroperasi untuk kayaknya? Bagaimana Pak? Siap, bagi kami kita akan mempersiapkan infrastruktur dasar dulu, kemudian sambil bersama-sama dengan Kementerian Pariwisata dan pemerintah pusat, serta kita menyiapkan semua infrastruktur, kita mengundang semua investor dan sudah mulai membangun. Nah, mudah-mudahan pandemi ini juga sudah berakhir, itu kita akan segera buka untuk umum di tahun 2022 atau 2023.
Oke. Jadi Pak Bupati ini muda, Pak Wakil Bupatinya lebih muda lagi. Ya. Tapi karena beliau muda, saya jadi termotivasi. Saya ingin bahwa Likupang ini kan dulu 2017, 2018, 2019 sangat populer ya. 2020 kita ada pandemi, 2021 kita penyesuaian dan penyiapan. Saya ingin 2022 kita udah kembali tinggal landas lagi. Oke, berarti 2022 torang tunggu begitu ya Pak? Iya. Pembukaan dari Itu pasiar Jo, pasiar. Pasiar di Likupang begitu. Pasiar di Likupang Jo. Oke. Mungkin ada terakhir himbauan untuk masyarakat Sulawesi Utara. Oke, untuk masyarakat Sulawesi Utara, Kristi, teman-teman Kawanua TV, Manado Post Group, kami, saya, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati Minahasa Utara, menghimbau masyarakat pariwisata untuk tetap semangat, patuhi protokol kesehatan, dan segera menyiapkan agar kita geliatkan ekonomi kembali, buka peluang di sektor ekonomi kreatif dengan transformasi digital, dan satu peluang yang perlu kita lirik adalah desa wisata. Bagaimana kita menghadirkan pengalaman yang tidak akan terlupakan. Desa-desa wisata sekarang sudah dilengkapi oleh homestay, dan ini membuka satu terobosan agar kita bangkit di saat sulit, menang melawan COVID. Minahasa Utara, Manado Post, dan Kawanua TV, yes, we can do it. Oke, yes, we can do it. Dan semoga juga kunjungan dari Pak Menteri ini juga bisa semakin mengenalkan Likupang dan juga Sulawesi Utara ke dunia di Indonesia ya. Paling tidak saya aktif dalam media sosial, dan saya akan lakukan langkah-langkah inovatif melalui podcast, TikTok, dan juga YouTube, selain kanal media sosial lainnya, untuk terus perkenalkan Likupang kepada dunia internasional. Oke, terima kasih banyak Pak Menteri, Pak Sandiaga Uno sudah bergabung bersama kami di Kawanua TV. Dan itu tadi pesan dari Pak Menteri juga, tahun 2022 kita tunggu kek Likupang akan segera dibuka. Saya Kristi Pelialu pamit undur diri. Dan pemirsa, bincang-bincang eksklusif kami bersama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia sekaligus menutup perjumpaan kita di Kawanua sore hari ini. Saya Michelle Porau dan tim redaksi Kawanua TV pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.